In my opinion, bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Palsu. Dan Anda tahu siapa yang ya Anda tahu loh, saya pernah menjadi pendukung mati Jokowi. Ya. Pendukung fanatik ya? Fanatik ya. Dan dulu saya juga kalau ada orang bilang Jokowi itu ijazahnya palsu, saya langsung marah. Gitu kan. Oleh Bareskrim sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara ya. Ini bukan cuma persoalan ijazah, Bung. Ini persoalan kejujuran. Kenapa saya berani mengatakan begitu ya? Sebab kalau memang dia ijazahnya itu benar, serahkanlah dan selesai. Ini kayaknya something wrong. Pendukung setia Jokowi atau pendukung fanatik Jokowi ini berbalik arah dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Sebelumnya pendukung fanatik Jokowi ini marah jika ada yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Beliau selalu membela Jokowi, akan tetapi semakin kesini berbalik arah dan ada apa sebenarnya dengan profesor ini sehingga tiba-tiba berbalik arah mendukung Roy Suryo dan meyakini ijazah Jokowi palsu hingga skakmat Bahlil Hadalia. Sahabat Sarang Informasi, jika kalian semua penasaran sebenarnya apa yang melatar belakangi hingga profesor ini berbalik arah dan tidak lagi mendukung Jokowi, mari kita simak video selengkapnya. Ini bukan cuma persoalan ijazah, Bung. Ini persoalan kejujuran. It is certainty, in my opinion, bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Kenapa saya berani mengatakan begitu ya? Sebab kalau memang dia ijazahnya itu benar, serahkanlah dan selesai. Ini kayaknya something wrong with Jokowi itu. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu. Dan Anda tahu siapa yang ya Anda tahu loh, saya pernah menjadi pendukung mati Jokowi. Ya. Pendukung fanatik ya? Fanatik ya. Dan dulu saya juga kalau ada orang bilang Jokowi itu ijazahnya palsu, saya langsung marah. Gitu kan. Oh, Prof. Ikak marah ya? Marah. Kenapa? Karena rasional saya ya sebagai seorang ilmuwan ya. Masa sih ada seorang calon presiden nggak punya ijazah gitu kan? Oke. Itu satu ya. Terus kemudian ada lagi nih bahwa dia itu juga dibilang begini begitu segala macam ya, khususnya banyaklah orang yang memberikan suatu penilaian negatif. Saya juga dulu nggak percaya ya. Marah Prof. Ikra ya? Saya marah ya. Saya beri contoh misalnya, apakah benar dia ingin mendapatkan jabatan ketiga gitu kan? Itu kan ini juga nggak masuk akal kan. Tapi begitu tahun 2022 saya boleh dikatakan aktif ya di Lemhanas ya, itu justru mengubah cara berpikir saya. Dan misalnya kalau ada orang yang dulunya juga saya nggak suka karena dia banyak ngeritik Jokowi kan, tiba-tiba kok ada di situ di Lemhanas, di Lemhanas, dan kemudian juga apa nih, kenapa diundang, dan langsung saya mulai berpikir terbuka ya. Saya beri contoh misalnya kayak Rocky Gerung dipanggil juga ya, ngajar berkali-kali di Lemhanas. Kemudian teman saya almarhum dosen ekonomi itu ya, Faisal Basri ya, ini juga saya bilang kok ini banyak kritik Jokowi kok tiba-tiba diundang. Dan pada saat dia diundang, saya menjadi salah seorang pendengar. Gitu kan. Pendengar, saya pendengar setia ya? Ya bukan ini offline ini. Jadi bukan online, tapi saya datang. Dia dulu teman baik saya ya, ketika dia masih di Fakultas Ekonomi. Dan waktu itu kami juga sering bicara tentang Sri Mulyani. Bagaimana dia sebagai seorang yang selalu mengingatkan, hati-hati Bang ya, jangan sampai dapat yang namanya gratifikasi, ya, baik itu dalam bentuk karcis, nonton, ataupun apalah gitu kan. Jadi begitu, jadi deket banget ya. Nah, tapi pada saat dia itu very critical ke Jokowi, saya juga agak kesel juga ya. Ada apa teman satu ini ya? Tapi begitu habis dia ngasih paparan di salah satu acaranya Lemhanas ya, langsung saya bilang, saya langsung deketin ya, Zal, gue mau tahu lu dapat data dari mana gitu kan? Kok berani banget lo ngomong gini? Lo emang masih kan nggak tahu apa? Lu saya kan konsultannya KPK. Oh gitu. Iya, itu datanya semua tuh ada di KPK gitu.
Oh gitu, dan disitulah saya mulai Percaya. Makanya kalau Anda baca tulisan-tulisan saya di Harian Kompas ya, Ya. tahun-tahun 2022, 2023, disitulah saya waktu itu mengingatkan Jokowi, janganlah Anda itu memiliki dua kaki gitu kan, dan janganlah Anda mengajukan Gibran sebagai calon wakil presiden ya, karena ini demi kebaikan Anda gitu kan. Tapi kenapa saya berubah ya? Saya berubah itu ketika dia akan menikahkan Kaisang Pangarep. Kenapa? Karena saya cuma berpikir aja, wih, kenapa kok panitianya segitu gedenya ya? Bukan cuma aparat, Bung ya. Ini kementerian, semua menteri ya di bawah menteri apa namanya BUMN ya, Erick Thohir ya. Erick Thohir kan sebagai koordinator. Ya. Wah, saya bilang berapa nih anggaran negara terserap hanya untuk pernikahan Kaisang. Apalagi kemudian yang saya juga tambah heran ya, wih, kok dia juga pakai misalnya keraton ya, pakai ya kereta, ya itulah. Saya bilang dia ingin menunjukkan dirinya itu sebagai raja atau sebagai seorang presiden. Itu di situ, Bung ya, terus terang ya. Saya waktu itu udah berpikir, ini kayaknya something wrong with Jokowi itu. Ternyata benar. Jadi begitu, Bung ya. Jadi saya Jadi kalau menurut Prof. Ikra, apa yang sedang diributkan orang sekarang tentang kasus ijazah Pak Jokowi, ini lambat laun Prof. Ikra mulai mendapat pencerahannya. gini, kalau Anda dengerin YouTube saya, Ya. saya masih menggunakan kata it is highly likely. Oh, Ya, ini kemungkinan besar. But today, saya berani mengatakan it is certainty. Sudah pasti. Kenapa saya katakan sudah pasti ya? Apalagi ketika saya menonton salah satu tayangan YouTube ya dari seorang alumni UGM yang mengatakan bahwa kalau itu ijazah asli nggak mungkin bawanya, ini maaf ya kalau saya boleh pinjam ini, bawanya kemudian diginiin bilang gitu. Kenapa? Dilipat-lipat. Karena kalau itu ijazah asli itu nih, ini loh, inilah tempatnya. tebal ya? Tebal, dan itu ukurannya bukan 4R gitu kan, atau apalah gitu kan. Terus saya lihat, oh iya ya, ijazah di UGM itu memang gede ya, jadi gede dan makanya nggak bisa dilipat. Dan kalau dilipat itu udah pasti fotokopinya atau apanya lah gitu kan. Nah terus saya inget-inget gitu kan, masa iya? Memang iya, menurut saya ukuran ijazah itu selalu lebih besar daripada kertas yang biasa kita potong dari kertas plano itu ya, kemudian bisa jadi 4R atau A4 dan sebagainya lah gitu kan. Dan kalau kita perhatikan, Jokowi mengatakan bahwa nanti kalau pengadilan itu memanggil saya akan bawa ijazah asli. Pertanyaan saya, Bung, kapan dia pernah membawa sebagai janji dia kepada publik ya? Makanya kalau bisa, karena Anda punya tim di dalam podcast Anda, cobalah Anda tempelkan itu semua kalimat-kalimat Jokowi dari zaman dia menjadi calon presiden atau calon apa, ditempelin satu-satu. Kayak sekarang saya juga baru tahu loh, misalnya waktu dia mau masuk ke Jakarta bilang, nanti kalau saya jadi gubernur persoalan banjir, persoalan macet akan saya tangani gitu kan. Dan kemudian rupanya tiba-tiba langsung dia bilang, nanti kalau saya jadi presiden Republik Indonesia persoalan Jakarta akan beres ya. Dan kemudian Anda juga tahu ya, yang soal mobil SMK ya. Ini yang mesan udah 6.000. Makanya waktu itu saya juga berkelakar dengan Pak Gatot Nurmantio ya. Anda sebagai jenderal, sebagai Panglima TNI juga ternyata tertipu juga dengan ucapan Jokowi bahwa kalau misalnya Pak Gatot itu memesan, Anda mungkin waiting list indahnya tuh sekian tahun gitu kan. Karena produksinya itu cuma bisa sekian buah dalam 1 tahun. Anda lihat ya, ada mobil itu ya, dan kemudian apakah itu jalan ya, pabriknya itu jalan nggak begitu kan. Apalagi kalau Anda tahu ya, kalau Anda masih ingat ya, tidak sedikit teman-teman alumni UGM yang bekerja di Jerman yang membantu Jokowi dengan mobil SMK itu kemudian bertanya-tanya, saya udah bantu Anda, mana hasilnya? Padahal dia udah keluar dari perusahaan mobil merek Jerman itu ya, cukup lama. Itu makanya sangat menyakitkan hati ya. Jadi terlalu banyak sesuatu yang disampaikan tapi tidak ditepati kira-kira. Iya begitu ya, makanya saya tambah kaget ketika tiba-tiba di Pengadilan Negeri Surakarta itu kan ada gugatannya. Ada gugatan, bukan gugatan ijazah sarjana loh ya, tapi malah ijazah SMA. What? Saya bilang SMA bener nih. Ya, kemudian barulah saya buka itu yang namanya kasus Bambang Trimulyono ya. Dia kemudian ditangkap gitu, kemudian diadili, masuk penjara gitu kan. Wah, makanya dalam YouTube saya selalu bilang, ini harusnya dia menuntut
kepada negara, ya, baik itu misalnya pengadilan, ya, bahwa nama baik dia tuh harus direhabilitasi, dan dia sama Gus Nur itu harus mendapatkan bukan cuma rehabilitasi tapi juga pernyataan perbaikan nama baik, ya, dan juga yang namanya itu pergantian atas misalnya berapa tahun dia masuk penjara dan sebagainya, apa akibatnya terhadap keluarganya juga itu harus yang namanya kompensasi dalam artian uang itu harus diberikan. Pertanyaan saya, apakah kemudian baik yang namanya Joko Widodo maupun Bahlil Lahadalia itu produktif? Ya, maksud saya harusnya Jokowi itu sebelum jadi presiden dia harus menunjukkan bahwa dia juga adalah benar-benar calon namanya pemimpin bangsa, ya, yang harusnya menunjukkan kejujuran dia, punya sarjana, nggak usah sarjana lah, ya, karena Anda tahu, ya, untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia itu cukup SMA. Syaratnya cuma satu, punya ijazah SMA. Sangat menarik sekali pernyataan dari Prof. Ikrar Nusa Bakti, dan kita semua tahu siapa Prof. Ikrar Nusa Bakti dulu adalah fans fanatik atau pendukung fanatik Jokowi, ya, dulu, ya. Jika ada seseorang yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, dulu Prof. Ikrar Nusa Bakti ini tidak pernah percaya, bahkan beliau ini dulu marah, ya, dan membela Jokowi. Akan tetapi semakin kesini entah ada apa, ya, tiba-tiba beliau berubah pikiran dan berubah arah dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, katanya seperti itu, ya. Dan namanya perubahan itu pasti bisa saja terjadi, kapanpun bisa jadi dan dimanapun bisa terjadi, atau kapan waktunya itu pasti bisa saja terjadi, walaupun memang dulu adalah fans fanatik Jokowi atau pendukung Jokowi, ya. Dan dulu Prof. Ikrar Nusa Bakti ini memang tidak percaya jika ada seseorang yang kira-kira mengfitnah atau mengkritik Jokowi dan yang tidak sesuai data dan sesuai fakta, gitu, ya. Dan akhirnya setelah ada beberapa orang yang tentunya tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung dan ada beberapa lainnya, gitu, ya, itu akhirnya mungkin percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka dan mungkin didasari atau mungkin dilengkapi dengan bukti-bukti juga, hingga akhirnya Prof. Ikrar Nusa Bakti ini percaya. Dan tentunya kita dikagetkan dengan hal ini, ya, karena Prof. Ikrar Nusa Bakti ini dulu pendukung fanatik Jokowi dan membela mati-matian Jokowi, kan, tapi tiba-tiba berbalik arah 160 derajat dan mendukung Roy Suryo dan Dr. Tiva. Perjuangan mereka ini didukung, ya, karena mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri setelah itu, ya. Dan akhirnya Prof. Ikrar Nusa Bakti ini bisa merapat ke kubu Roy Suryo dan selalu memberikan pencerahan-pencerahan, dan akhirnya juga kita semua bisa melihatlah apa yang dikatakan di podcast channel Abraham Samad Speak Up ini, ya. Ini sangat luar biasa tentunya, channel yang membantu kita semua dan mencerahkan kita semua di bidang hukum atau di bidang politik tentunya, yang kita pun sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang politik, tentang hukum, akhirnya bisa belajar dengan profesor-profesor atau orang-orang yang mengerti tentang hukum, mengerti tentang politik, yang selalu disiarkan karena mereka ini adalah menyiarkan sebuah kebenaran tentunya, ya, untuk mencerdaskan masyarakat, entah itu pro dan kontra, entah itu setuju atau tidak. Ya, kita ambil saja yang baiknya, yang kira-kira tidak baik tidak usah diambil. Ya, apapun pasti ada hikmahnya dari apapun yang dikatakan oleh Profesor Nusa Bakti ini, ya. Tentunya kita bisa mengambil dan menyikapi apa yang dikatakan oleh profesor tersebut. Dan memang tentang ijazah Jokowi ini, ya, tentunya kita tidak langsung bisa percaya oleh omongan siapapun yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu tidak bisa langsung percaya gitu saja dan tidak boleh percaya begitu saja, karena memang harus dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada, ya, dengan berbagai cerita seperti tadi yang dikatakan SMK, yang kebohongan-kebohongan Jokowi, ya, dengan beberapa janji-janji Jokowi yang tidak pernah tepat, gitu, ya. Itu sebenarnya bisa menjadi sebuah membantu kita bahwa tadinya kita yang tidak mau percaya, akan tetapi didukung dengan bukti-bukti atau data-data yang seperti itu, akhirnya orang yang tadinya tidak pernah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang lain yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, dan
Akhirnya dengan kebohongan-kebohongan yang dikatakan oleh banyak orang, dan akhirnya bisa jadi terpengaruh. Rakyat juga yang tadinya mempercayai bahwa ijazah Jokowi asli akhirnya bisa jadi terpengaruh, dan akhirnya bisa jadi mempercayai bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Kan seperti itu ya. Maka dari itu sebenarnya jejak digital itu memang sangatlah ya seperti itu ya. Jadi jejak digital sangat kejam dan bisa merusak apapun jika kita mempunyai reputasi yang tidak baik ya tentunya. Makanya apalagi sebagai pejabat publik seperti Pak Jokowi harus mempunyai reputasi yang sangat baik dan bagus ya. Dan akhirnya mendapat sebuah kritikan. Dan begitu saja, terima kasih sudah menonton video saya ini.